Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika Abu Nawas berdebat dengan ilmuwan yang meragukan peristiwa Isra Miraj? Bagaimana mungkin perjalanan sejauh itu terjadi hanya dalam satu malam? Dan bagaimana Abu Nawas menjelaskannya dengan cara sederhana tapi bikin semua orang terdiam? Sebelum ceritanya dimulai, klik like kalau kamu suka cerita penuh hikmah tapi dibawakan dengan cara santai. Tulis komentar pendapatmu tentang Isra Miraj. Dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Cerita ini bukan sekadar kisah lucu, tapi juga penuh makna dan logika sederhana yang menenangkan hati. Di bab awal, rahasia besar sudah disingkap, tapi cara Abu Nawas menyampaikannya justru akan membuatmu semakin penasaran. Tonton sampai selesai, karena di akhir cerita, semua keraguan akan dijawab dengan cara yang tak terduga. Pagi itu, sebuah aula besar dipenuhi orang-orang dengan wajah serius. Meja panjang berjajar rapi, di atasnya berserakan buku tebal, catatan, dan alat tulis canggih. Para ilmuwan duduk tegak, saling berbisik pelan, seolah sedang menunggu momen penting. Di sudut ruangan, beberapa orang awam ikut menyimak, penasaran dengan perdebatan yang kabarnya akan berlangsung panas. Namun, di tengah suasana yang tegang itu, muncullah satu sosok yang sama sekali tidak terlihat tegang. Abu Nawas. Ia melangkah santai, jubahnya sedikit kusut, wajahnya tenang, bahkan sesekali tersenyum seperti orang yang datang ke acara makan bersama, bukan forum ilmiah. Saat semua mata tertuju padanya, Abu Nawas berhenti sejenak, menatap ruangan, lalu menghela napas panjang. "Wah," katanya pelan tapi jelas. "Suasananya berat sekali. Sampai-sampai saya takut senyum bisa kena denda." Beberapa orang tersenyum kecil. Sebagian ilmuwan tetap memasang wajah datar. Mereka tahu, orang di hadapan mereka ini bukan orang biasa. Abu Nawas dikenal sering berbicara dengan cara yang sederhana, kadang terkesan bercanda, tapi entah bagaimana, selalu meninggalkan bekas di pikiran orang-orang yang mendengarnya. Seorang moderator mempersilakan Abu Nawas duduk dan membuka pembicaraan. Tema yang akan dibahas pun disebutkan, peristiwa Isra Miraj. Beberapa ilmuwan mengangguk, sebagian lainnya menarik napas, seolah sudah menyiapkan argumen panjang. Sebelum ada satupun ilmuwan berbicara, Abu Nawas justru mengangkat tangan. "Bolehkah saya bicara dulu?" tanyanya ringan. Moderator mengangguk. Abu Nawas berdiri. Ia tidak membawa buku, tidak membawa catatan, bahkan tidak membawa pena. Ia hanya membawa satu hal, ketenangan. "Saudara-saudara sekalian," katanya, "saya dengar hari ini kita akan membahas tentang cepat dan lambat, jarak dan waktu, mungkin juga tentang hitungan dan angka." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada santai. "Kalau begitu, izinkan saya menyampaikan kesimpulan sejak awal, supaya nanti kita tidak kelelahan." Beberapa ilmuwan saling pandang. "Kesimpulan sejak awal," gumam mereka dalam hati. Abu Nawas tersenyum kecil. "Isra Miraj," katanya pelan namun tegas, "bukanlah persoalan seberapa jauh perjalanan itu, melainkan siapa yang mengatur waktu dalam perjalanan tersebut." Ruangan langsung sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Abu Nawas kembali duduk, seolah baru saja mengatakan hal biasa. Padahal, kalimat singkat itu seperti melempar batu ke permukaan air tenang. Riak pertanyaan mulai menyebar kemana-mana. Seorang ilmuwan berdehem, jelas tidak menyangka pembuka seperti itu. Dalam pikirannya, Abu Nawas seharusnya menunggu, mendengar, lalu membalas. Tapi justru sebaliknya, inti persoalan sudah disentuh sejak awal. Abu Nawas melirik ke arah para ilmuwan, lalu berkata dengan nada setengah bercanda, "Tenang saja, saya tidak berniat mencuri waktu bicara kalian. Saya hanya ingin kita semua tahu, arah pembicaraan ini mau kemana." Beberapa orang awam mulai mengangguk-angguk. Mereka belum sepenuhnya paham, tapi merasa ada sesuatu yang menarik. Kalimat Abu Nawas terasa sederhana, namun sulit dibantah begitu saja. Seorang ilmuwan muda terlihat gelisah. Ia menyiapkan catatan, bersiap menyanggah. Namun ada keraguan di wajahnya. Sebab, Abu Nawas belum berbicara tentang angka, belum menyebut kecepatan, belum menyentuh rumus apapun, tetapi sudah menyinggung akar permasalahan. Abu Nawas kembali berdiri, kali ini sambil merapikan jubahnya. "Saudara-saudara," katanya sambil tersenyum, "saya tahu, setelah ini akan ada banyak perhitungan. Itu bagus. Ilmu memang harus dihargai." Ia menoleh ke seluruh ruangan. Tapi sebelum kita sibuk mengukur jarak langit dan bumi,
Izinkan saya bertanya dalam hati kita masing-masing. Ia berhenti, membuat semua orang menunggu. Apakah kita sedang mencari kebenaran? Atau hanya ingin memastikan bahwa semua hal harus tunduk pada cara berpikir kita sendiri? Pertanyaan itu tidak dijawab, bukan karena tidak ada jawaban, melainkan karena setiap orang mulai bertanya pada dirinya sendiri. Abu Nawas pun kembali duduk. Debat belum dimulai, namun benih kegelisahan sudah tumbuh. Dan semua orang tahu, perdebatan ini tidak akan berjalan seperti yang mereka bayangkan. Setelah keheningan panjang di aula itu, seorang ilmuwan senior perlahan berdiri dari kursinya. Rambutnya sudah memutih, kacamatanya bertengger rapi di hidung, dan di tangannya tergenggam setumpuk kertas penuh tulisan kecil. Langkahnya mantap, seolah setiap sentimeter jarak menuju podium telah dihitung dengan matang. Ia berdehem sekali, lalu memandang seluruh ruangan. "Baik," katanya dengan suara tenang namun penuh keyakinan. "Kita semua menghargai pandangan yang baru saja disampaikan. Namun izinkan kami menjelaskan persoalan ini dari sudut pandang ilmu pengetahuan." Beberapa ilmuwan lain mengangguk setuju. Mereka merasa inilah saatnya menjelaskan segala sesuatu dengan bahasa yang mereka kuasai. Angka, hitungan, dan logika terukur. Ilmuwan senior itu membuka lembar pertama catatannya. Perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, lanjutnya, selalu berkaitan dengan 3 hal: jarak, waktu, dan kecepatan. Ia menuliskan ketiga kata itu di papan besar. Jarak, waktu, kecepatan. Jika salah satu tidak masuk akal, katanya, maka keseluruhan peristiwa patut dipertanyakan. Suasana aula kembali serius. Orang-orang awam mulai sedikit mengernyitkan dahi. Mereka tidak sepenuhnya paham, tetapi dapat merasakan nada keraguan yang mulai menguat. Ilmuwan itu melanjutkan dengan penuh semangat. "Berdasarkan perhitungan yang kami miliki," ujarnya sambil menunjuk angka-angka di kertas, "jarak perjalanan tersebut sangatlah jauh. Bahkan dengan teknologi tercepat yang dikenal manusia, waktu yang dibutuhkan tetap tidak singkat." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Karena itulah, kami tidak sedang meremehkan cerita tersebut, melainkan mencoba memahaminya dengan cara yang rasional." Beberapa orang mengangguk pelan. Kalimat itu terdengar sopan, namun jelas menyiratkan keraguan. Abu Nawas memperhatikan dengan tenang dari kursinya. Ia tidak menyela, tidak pula mengangguk berlebihan. Wajahnya datar, seolah sedang mendengarkan cerita tentang cuaca. Ilmuwan lain ikut berdiri, kali ini lebih muda, dengan suara yang lebih berapi-api. "Kami hidup di zaman pengukuran," katanya. "Segala sesuatu bisa diuji, dihitung, dan dibandingkan." Ia mengangkat sebuah alat kecil. Bahkan kecepatan benda terkecil pun bisa dicatat. Lalu ia tersenyum tipis. "Jadi wajar jika kami bertanya, bagaimana mungkin sebuah perjalanan luar biasa terjadi dalam waktu yang begitu singkat?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Beberapa orang awam mulai berbisik pelan. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang terlihat ragu. Bagi mereka, penjelasan para ilmuwan terdengar masuk akal, tertata, dan meyakinkan. Ilmuwan senior kembali mengambil alih pembicaraan. "Kami tidak sedang menantang keyakinan siapapun," katanya dengan nada lebih lembut. "Kami hanya berusaha menjaga konsistensi cara berpikir." Ia lalu menatap ke arah Abu Nawas. "Jika ada penjelasan yang dapat menjembatani ini semua, tentu kami akan mendengarkannya." Kalimat itu terdengar seperti undangan, namun juga seperti tantangan. Abu Nawas sedikit tersenyum. Ia masih belum berdiri. Ia hanya menggeser posisi duduknya, menyilangkan kaki dengan santai. Sikapnya sangat kontras dengan ketegangan yang memenuhi ruangan. Seorang ilmuwan muda berbisik kepada rekannya. Dia tenang sekali, seolah tidak sedang disudutkan. Sementara itu, di benak para ilmuwan, satu keyakinan mulai terbentuk. Selama peristiwa itu dibahas dalam kerangka jarak dan waktu, maka perhitungan merekalah yang akan berbicara paling lantang. Namun tanpa mereka sadari, mereka sedang berdiri di atas pijakan yang sangat kokoh menurut ilmu manusia, tetapi belum tentu cukup luas untuk menampung sesuatu yang berada di luar kebiasaan. Abu Nawas akhirnya menoleh ke arah papan tulis. Ia membaca 3 kata besar itu dengan lirih, nyaris seperti bercanda. "Jarak, waktu, kecepatan," gumamnya. Ia tersenyum kecil, bukan mengejek, melainkan seperti seseorang yang baru saja menemukan pintu yang belum dibuka orang lain. Debat resmi memang baru saja dimulai.
Para ilmuwan telah menata argumen mereka dengan rapi. Semua terasa logis, terukur, dan terstruktur. Namun satu hal belum mereka sadari. Perhitungan yang sangat mereka yakini itu, sebentar lagi akan diuji bukan dengan angka, melainkan dengan cara berpikir yang jauh lebih sederhana. Setelah para ilmuwan menyampaikan penjelasan panjang lebar dengan penuh perhitungan, suasana aula kembali hening. Tidak ada yang langsung berbicara. Semua mata, entah sengaja atau tidak, perlahan mengarah pada satu sosok yang sejak tadi tampak paling santai, Abu Nawas. Ia masih duduk dengan posisi nyaman, seolah sedang mendengarkan dongeng sore hari. Namun dari raut wajahnya, terlihat jelas bahwa ia telah menyimak setiap kata yang diucapkan para ilmuwan. Abu Nawas berdiri perlahan. Tidak tergesa-gesa, tidak pula dibuat-buat. Ia merapikan jubahnya sebentar, lalu menatap sekeliling ruangan dengan pandangan ramah. "Saya berterima kasih," katanya pelan, "karena penjelasan tadi sangat rapi dan teratur. Jujur saja, kalau semua hidup diatur seperti itu, mungkin kita tidak pernah lupa jadwal." Beberapa orang tersenyum kecil. Ketegangan mulai sedikit mencair. Abu Nawas melangkah mendekati tengah ruangan, tanpa membawa apapun. Tidak ada buku, tidak ada papan tulis, tidak ada alat bantu. Ia hanya membawa satu senjata andalannya, cerita sederhana. "Sekarang," lanjutnya, "izinkan saya bertanya. Bukan untuk menguji, apalagi mempermalukan. Hanya pertanyaan ringan." Ia berhenti sejenak, memastikan semua orang memperhatikannya. "Pernahkah kalian bermimpi?" Ruangan mendadak sunyi. Pertanyaannya terdengar terlalu sederhana untuk forum sekelas ini. Beberapa ilmuwan saling pandang. Ada yang mengernyit, ada pula yang tersenyum heran. "Mimpi?" gumam seorang ilmuwan muda. Abu Nawas mengangguk mantap. "Ya, mimpi." Ia melanjutkan dengan nada santai. "Dalam mimpi, kita bisa berjalan jauh, bertemu orang lama, bahkan melakukan hal-hal yang di dunia nyata terasa mustahil." Ia menatap ke arah para ilmuwan. "Padahal, tubuh kita tetap diam di tempat tidur. Waktu berjalan, tapi rasanya berbeda." Beberapa orang awam mulai mengangguk. Mereka paham kemana arah pembicaraan ini. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu menambahkan, "Kadang mimpi itu terasa panjang, kadang sangat singkat. Tapi ketika bangun, kita sadar, semuanya terjadi tanpa jarak yang benar-benar kita tempuh." Seorang ilmuwan senior menyilangkan tangan. Ia mulai memahami arah logika Abu Nawas, namun belum sepenuhnya setuju. Abu Nawas melanjutkan, "Sekarang saya tidak mengatakan bahwa mimpi dan Isra Miraj itu sama. Jangan salah paham dulu." Ia mengangkat telapak tangan, seolah menenangkan suasana. "Saya hanya ingin mengajak kita semua memahami satu hal kecil," katanya. "Bahwa pengalaman manusia tentang waktu dan jarak tidak selalu bekerja dengan cara yang sama." Ia berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Kalau dalam kondisi tertentu saja, manusia bisa merasakan waktu dengan cara berbeda. Lalu mengapa kita terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang berada di luar kebiasaan? Ruangan kembali hening. Bukan karena bingung, melainkan karena mulai berpikir. Abu Nawas tidak menyerang angka-angka para ilmuwan. Ia tidak menolak perhitungan mereka. Ia justru berjalan di sampingnya, membuka jalur lain yang sebelumnya tidak diperhatikan. Seorang ilmuwan muda mengangkat tangan. "Apakah maksud Anda, pengalaman manusia tidak bisa dijadikan patokan mutlak?" tanyanya hati-hati. Abu Nawas tersenyum lebar. "Wah, itu pertanyaan bagus," jawabnya. Dan jawabannya sederhana. Pengalaman manusia sangat berharga, tapi belum tentu cukup untuk mengukur segala sesuatu. Beberapa orang tertawa pelan. Bukan mengejek, melainkan merasa dekat dengan cara bicara Abu Nawas. Ia lalu menambahkan dengan nada ringan, "Kalau semua hal harus selalu kita pahami dengan cara yang sama, mungkin kita masih bingung membedakan antara sendok dan garpu." Tawa kecil kembali terdengar. Suasana yang sebelumnya kaku kini terasa lebih hidup. Abu Nawas menatap para ilmuwan dengan penuh hormat. "Ilmu pengetahuan mengajarkan kita untuk berpikir," katanya. "Namun kebijaksanaan mengajarkan kita kapan harus membuka ruang bagi kemungkinan." Ia tidak menyebut kesimpulan apapun. Ia tidak mengatakan siapa benar dan siapa salah. Ia hanya menanam satu benih, bahwa cara berpikir yang terlalu sempit kadang membuat seseorang lupa bahwa dunia ini lebih luas dari apa yang bisa dihitung. Abu Nawas kembali ke tempat duduknya.
Ia tidak meminta tepuk tangan. Ia tidak menunggu persetujuan. Namun satu hal jelas terasa di ruangan itu. Cara pandang para pendengar mulai bergeser. Debat belum berakhir. Namun sejak saat itu, perhitungan angka tidak lagi berdiri sendirian. Suasana aula terasa berbeda setelah Abu Nawas duduk kembali. Tidak ada yang langsung berbicara. Para ilmuwan yang sebelumnya penuh keyakinan kini tampak lebih berhati-hati. Bukan karena argumen mereka runtuh, melainkan karena mereka mulai menyadari bahwa pembahasan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan tumpukan angka. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas kembali berdiri. Kali ini tanpa diminta. "Saya tidak membawa rumus," katanya ringan. "Jadi mohon bersabar kalau penjelasan saya nanti tidak bisa dimasukkan ke buku pelajaran." Beberapa orang tertawa kecil. Abu Nawas melangkah ke arah meja terdekat. Di sana tersedia minuman untuk para peserta. Ia mengambil sebuah gelas kosong, lalu mengangkatnya agar terlihat semua orang. "Saudara-saudara," katanya, "kita semua sepakat bahwa air ini, kalau dipanaskan, butuh waktu untuk menjadi panas." Ia mengisi gelas itu dengan air, lalu meletakkannya kembali. Tidak peduli seberapa pintar kita menghitung, air tetap tidak bisa panas seketika. Para ilmuwan mengangguk. Ini masih wilayah yang mereka pahami. Lalu Abu Nawas mengangkat jarinya. "Sekarang bayangkan cahaya." Ia tidak membawa lampu, tidak pula alat apapun. Tanpa menunggu, lanjutnya, cahaya bisa mencapai tempat yang sangat jauh dalam waktu yang terasa hampir bersamaan. Ia menoleh ke arah para ilmuwan. Air dan cahaya sama-sama ciptaan, tapi sifatnya berbeda. Ruangan kembali hening. Abu Nawas tersenyum, lalu menambahkan dengan nada bercanda, "Kalau air dan cahaya disuruh lomba lari, jangan heran kalau air masih pakai sepatu, cahaya sudah sampai duluan." Tawa kecil kembali terdengar. Namun kali ini, tawa itu diikuti anggukan-anggukan pelan. Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia berjalan perlahan, seolah memberi waktu bagi semua orang untuk mencerna. "Sekarang," katanya, "pertanyaannya bukan lagi seberapa cepat perjalanan itu terjadi." Ia berhenti di tengah ruangan. Pertanyaannya adalah, apakah semua ciptaan harus tunduk pada sifat yang sama? Seorang ilmuwan muda terlihat berpikir keras. Ia menatap papan tulis, lalu kembali menatap Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan nada tenang. "Kita sering lupa bahwa perhitungan kita lahir dari pengamatan terhadap kebiasaan. Dan kebiasaan bukanlah batas mutlak." Ia tersenyum kecil. "Kalau tidak percaya, coba ingat, dulu orang mengira pesan hanya bisa dikirim secepat kaki berjalan. Sekarang, pesan bisa sampai sebelum kita sempat duduk." Beberapa orang awam tampak terkejut. Perumpamaan itu terasa dekat dengan kehidupan mereka. Ilmuwan senior menghela napas pelan. Ia mulai menyadari bahwa Abu Nawas tidak sedang melawan ilmu, melainkan memperluas sudut pandang. Abu Nawas menambahkan, "Ilmu membantu kita memahami apa yang biasa terjadi. Tapi mukjizat berbicara tentang sesuatu yang tidak biasa." Ia mengangkat bahu ringan. "Kalau mukjizat harus selalu masuk kebiasaan, namanya bukan mukjizat lagi." Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menantang. Justru terdengar seperti pengingat yang lembut. Abu Nawas lalu menatap seluruh ruangan. "Saya tidak meminta siapapun membuang hitungan," katanya. "Saya hanya mengajak kita semua untuk tidak mengurung kemungkinan." Ia tertawa kecil. "Soalnya, kalau Tuhan disuruh mengikuti rumus kita, nanti rumusnya yang capek sendiri." Beberapa orang tertawa lebih lepas. Bahkan ada ilmuwan yang tersenyum tanpa sadar. Abu Nawas kembali ke tempat duduknya. Ia tidak menutup dengan kesimpulan. Ia tidak mengatakan siapa menang atau kalah. Namun satu hal mulai jelas. Perumpamaan sederhana itu telah membuka celah. Di dinding keyakinan yang sebelumnya terasa sangat kokoh, debat masih akan berlanjut. Namun sejak saat itu, banyak yang mulai bertanya bukan pada Abu Nawas, melainkan pada cara berpikir mereka sendiri. Suasana aula kini tak lagi setegang sebelumnya, namun justru terasa lebih berat. Bukan karena perdebatan memanas, melainkan karena setiap orang mulai menyadari bahwa pertanyaan yang muncul tidak lagi mudah dijawab dengan satu baris rumus. Para ilmuwan masih duduk di tempat mereka, tetapi posisi tubuh mereka berubah. Tidak lagi tegak penuh percaya diri, melainkan sedikit condong ke depan, seperti orang yang sedang mencoba memahami sesuatu yang baru.
Seorang ilmuwan senior memandangi catatannya cukup lama. Ia membalik beberapa lembar kertas, lalu berhenti. Tangannya yang sejak tadi sibuk mencoret angka kini terdiam. Menarik, katanya pelan, tanpa bermaksud menarik perhatian. Semua hitungan ini benar, tapi rasanya seperti belum menyentuh inti persoalan. Rekannya menoleh. Maksud Anda? Tanyanya. Ilmuwan senior itu menghela napas. Kita menghitung berdasarkan apa yang biasa kita amati. Tapi pembahasan ini tidak sedang bicara tentang hal yang biasa. Ucapan itu membuat beberapa ilmuwan lain terdiam. Tidak ada yang langsung membantah. Di sudut ruangan, Abu Nawas mendengar percakapan itu. Ia tidak ikut campur. Ia hanya tersenyum kecil, seperti orang yang melihat pintu mulai terbuka dari dalam. Seorang ilmuwan muda kemudian berdiri. Kali ini, nadanya tidak lagi berapi-api seperti sebelumnya. Saya ingin bertanya, katanya hati-hati. Apakah mungkin kita terlalu fokus membuktikan sesuatu dengan cara kita sendiri, sampai lupa bahwa tidak semua hal harus tunduk pada pendekatan yang sama? Pertanyaan itu bukan ditujukan pada Abu Nawas, melainkan pada sesama ilmuwan. Ruangan kembali sunyi. Beberapa orang awam saling pandang. Mereka bisa merasakan perubahan suasana. Perdebatan yang awalnya seperti dua pihak saling berhadapan, kini berubah menjadi dialog batin di antara para ilmuwan sendiri. Ilmuwan senior berdiri kembali. Saya menghabiskan hidup saya dengan angka, katanya jujur. Dan saya percaya pada konsistensi logika. Ia berhenti sejenak. Namun hari ini, saya menyadari satu hal. Logika bekerja paling baik ketika ia tahu batasnya. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada kalah. Justru terdengar matang. Abu Nawas mengangkat alis sedikit, lalu tersenyum. Ia tetap tidak menyela. Ilmuwan itu melanjutkan. Jika kita memaksakan semua peristiwa untuk selalu masuk ke kerangka yang sama, maka kita bukan sedang mencari pemahaman, melainkan pembenaran. Beberapa ilmuwan mengangguk pelan. Seorang ilmuwan lain menimpali dengan nada setengah bercanda. Mungkin kita terlalu sering membawa penggaris ke tempat yang seharusnya kita bawa kaca pembesar. Tawa ringan terdengar. Ketegangan yang tersisa perlahan mencair. Abu Nawas akhirnya berdiri. Namun kali ini hanya untuk menyampaikan satu kalimat pendek. Saya senang mendengar itu, katanya ramah. Karena ilmu yang sehat bukan ilmu yang selalu merasa benar, tapi ilmu yang mau belajar. Ia lalu kembali duduk, seolah tidak ingin mengambil sorotan lebih jauh. Para ilmuwan kini tidak lagi sibuk menyusun bantahan. Mereka justru mulai berdiskusi satu sama lain. Beberapa di antaranya mengakui bahwa selama ini mereka terlalu nyaman dengan pendekatan yang sudah dikenal. Bukan berarti perhitungan kita salah, ujar seorang ilmuwan muda. Hanya saja, mungkin ada hal yang tidak bisa kita sentuh dengan perhitungan. Ilmuwan senior mengangguk setuju, dan mengakui itu bukan kelemahan, katanya. Justru tanda kedewasaan berpikir. Abu Nawas memperhatikan semuanya dengan wajah tenang. Tidak ada rasa menang. Tidak ada pula rasa puas berlebihan. Baginya, perubahan kecil dalam cara berpikir sudah lebih dari cukup. Debat hari itu belum menghasilkan jawaban akhir. Namun satu hal telah berubah secara nyata. Para ilmuwan tidak lagi bertanya, bagaimana cara membantah peristiwa itu? Mereka mulai bertanya, apakah cara berpikir kita sudah cukup luas untuk memahaminya? Dan disitulah, tanpa suara keras dan tanpa paksaan, keyakinan yang semula terasa kokoh, mulai bergeser dengan sendirinya. Setelah diskusi di antara para ilmuwan mereda, suasana aula terasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi nada menantang, tidak pula desaan skeptis seperti di awal pertemuan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang penuh pertimbangan, seolah setiap orang sedang menimbang ulang cara berpikirnya sendiri. Abu Nawas akhirnya berdiri kembali. Kali ini, tidak ada senyum lebar seperti biasanya. Wajahnya tetap ramah, namun terlihat lebih serius, seakan tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk meluruskan arah pembicaraan. Saudara-saudara, katanya dengan suara stabil, saya ingin memastikan satu hal agar kita tidak tersesat lebih jauh. Ia melangkah perlahan ke tengah ruangan. Sejak tadi kita berbicara tentang cepat dan lambat, tentang jarak dan waktu, tentang apa yang bisa dihitung dan apa yang sulit diterima. Ia berhenti sejenak. Namun sesungguhnya, kecepatan bukanlah masalah utama. Beberapa orang mengangkat kepala. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi terasa tegas. Abu Nawas melanjutkan,
Kalau persoalannya hanya cepat atau lambat, maka pembahasan ini akan selesai di papan tulis. Tapi nyatanya tidak. Ia menoleh ke arah para ilmuwan. Yang sedang kita hadapi bukan masalah perhitungan, melainkan batas sudut pandang. Seorang ilmuwan muda terlihat berpikir keras. Ia mencatat sesuatu, lalu berhenti, seolah baru menyadari ada celah dalam pendekatan yang selama ini ia yakini. Abu Nawas berkata lagi, manusia terbiasa mengukur segala sesuatu dari apa yang ia alami sehari-hari. Itu wajar. Saya pun begitu. Ia tersenyum kecil. Kalau saya lapar, saya ukur waktu dengan perut. Kalau saya capek, saya ukur jarak dengan kaki. Beberapa orang tertawa ringan. Tapi, lanjutnya, ketika kita berbicara tentang sesuatu yang berada di luar kebiasaan manusia, ukuran itu tidak bisa dipaksakan. Ia menepuk dadanya pelan. Bukan karena ukuran itu salah, melainkan karena tidak semua hal diciptakan untuk diukur dengan alat yang sama. Ilmuwan senior mengangguk pelan. Ia mulai memahami bahwa Abu Nawas tidak sedang membela satu pihak, melainkan sedang menata ulang posisi berpikir. Abu Nawas mengangkat telunjuknya. Bayangkan seorang nelayan mencoba menimbang angin dengan timbangan ikan, katanya santai. Bukan timbangannya yang rusak, tapi fungsinya memang berbeda. Tawa kecil kembali terdengar, disusul anggukan-anggukan setuju. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih lembut. Isra Miraj bukan cerita tentang kecepatan luar biasa. Ia adalah pengingat bahwa kehendak Tuhan tidak terikat oleh batas yang mengikat manusia. Ia tidak mengucapkannya dengan nada tinggi. Tidak ada tekanan. Justru terdengar seperti orang yang sedang menjelaskan hal yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan terlalu keras. Seorang ilmuwan bertanya dengan jujur, lalu di mana posisi ilmu pengetahuan dalam hal ini? Abu Nawas tersenyum hangat. Ilmu tetap di tempat terhormat, jawabnya. Ilmu membantu kita memahami dunia, tapi iman membantu kita menerima bahwa tidak semua hal harus kita kuasai. Ia berhenti sejenak, dan keduanya tidak saling meniadakan. Ruangan terasa semakin ringan. Tidak ada lagi jarak yang tajam antara ilmuwan dan Abu Nawas. Yang ada hanyalah orang-orang yang sama-sama sedang belajar. Abu Nawas menutup penjelasannya dengan kalimat sederhana. Kalau kita terus memaksa segala sesuatu agar sesuai dengan ukuran kita, kita akan lelah sendiri. Ia tersenyum. Namun jika kita mau mengakui bahwa ada hal-hal yang berada di luar jangkauan kita, hati justru menjadi lebih tenang. Ia kembali ke tempat duduknya. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorakan. Namun satu hal menjadi jelas bagi semua yang hadir. Perdebatan ini bukan lagi tentang membuktikan siapa yang paling benar, melainkan tentang memahami batas manusia dan belajar menerima kebesaran yang melampaui perhitungan. Dan di titik itulah, kecepatan benar-benar berhenti menjadi persoalan. Setelah penjelasan Abu Nawas berakhir, aula itu tidak langsung dipenuhi suara. Tidak ada yang terburu-buru menanggapi. Namun kali ini, keheningan yang muncul bukan lagi karena kebingungan atau ketegangan, melainkan karena semua orang sedang mencerna dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Beberapa ilmuwan saling pandang, lalu tersenyum kecil. Ada yang mengangguk perlahan, ada pula yang menghela napas panjang seperti orang yang baru saja meletakkan beban berat dari pundaknya. Abu Nawas, yang sejak tadi berdiri dengan sikap tenang, tiba-tiba mengubah ekspresi wajahnya. Senyumnya melebar, matanya menyipit nakal, tanda bahwa satu hal khas akan segera muncul. Baiklah, katanya sambil menepuk tangannya pelan. Sebelum suasana menjadi terlalu serius dan kita semua terlihat seperti patung berpikir, izinkan saya menutup dengan satu hal ringan. Beberapa orang tertawa kecil, sudah bisa menebak arah pembicaraan. Abu Nawas melangkah sedikit ke depan. Saya perhatikan sejak tadi, katanya santai. Wajah-wajah di ruangan ini semakin lama semakin berat. Padahal, tidak ada satupun dari kita yang sedang mengangkat karung beras. Tawa pun pecah, lebih lepas dari sebelumnya. Seorang ilmuwan muda tertawa sambil menggeleng. Sepertinya kita memang terlalu tegang, ujarnya. Abu Nawas mengangguk cepat. Itu dia, katanya. Kadang bukan pikirannya yang salah, tapi otot wajahnya yang lupa istirahat. Suasana yang sebelumnya penuh analisis kini berubah menjadi hangat. Para ilmuwan yang tadinya berbicara dengan nada formal, mulai menunjukkan sisi manusiawi mereka. Ilmuwan senior yang sejak awal paling kritis kini berdiri dengan senyum tulus. Abu Nawas, katanya, saya harus mengakui,
Hari ini saya datang dengan niat membuktikan sesuatu. Ia berhenti sejenak. Namun saya pulang dengan pemahaman yang berbeda. Abu Nawas menangkupkan tangan di dada, pura-pura terharu. Wah, kalau begitu jangan lupa bawa pulang juga payung, katanya ringan. Siapa tahu pemahaman barunya kehujanan di jalan. Tawa kembali memenuhi ruangan. Ilmuwan itu tertawa sambil menggelengkan kepala. Apa yang Anda lakukan hari ini? Lanjutnya. Bukan membuat kami merasa kalah, tapi membuat kami merasa diingatkan. Beberapa ilmuwan lain mengangguk setuju. Abu Nawas tersenyum lebar. Itu kabar baik, katanya. Soalnya kalau ada yang kalah, nanti harus cari piala. Saya tidak bawa. Canda itu membuat suasana benar-benar cair. Bahkan orang-orang awam yang sejak tadi hanya menyimak ini tertawa tanpa ragu. Seorang ilmuwan muda berkata, sepertinya perdebatan hari ini tidak menghasilkan rumus baru. Abu Nawas langsung menimpali. Tidak apa-apa. Kadang yang kita butuhkan bukan rumus baru, tapi sudut pandang baru. Ia lalu menambahkan sambil tertawa kecil. Rumus itu penting, tapi jangan sampai hidup kita isinya cuma tanda tambah dan kurang. Tawa kembali terdengar, kali ini disertai tepuk tangan ringan. Bukan tepuk tangan kemenangan, melainkan apresiasi atas suasana yang berubah menjadi penuh keakraban. Abu Nawas menatap sekeliling ruangan. Saya senang, katanya tulus. Karena hari ini kita tidak sedang berusaha menjatuhkan siapapun. Ia mengangkat bahu santai. Kita hanya sama-sama belajar bahwa tidak semua hal perlu dimenangkan. Para ilmuwan saling pandang, lalu mengangguk. Tidak ada rasa tersinggung. Justru ada rasa lega. Moderator yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Terima kasih, katanya. Hari ini kita belajar bahwa dialog tidak selalu harus berakhir dengan kesimpulan yang keras. Abu Nawas tersenyum. Betul, katanya. Kadang yang penting bukan jawaban, tapi ketenangan setelah bertanya. Debat pun secara resmi ditutup. Orang-orang mulai berdiri dari kursi mereka. Namun tidak seperti sebelumnya, langkah mereka kini lebih ringan. Beberapa ilmuwan mendekati Abu Nawas, bukan untuk berdebat, melainkan untuk berbincang santai. Ada yang tertawa, ada yang mengangguk penuh hormat. Hari itu, tidak ada yang merasa kalah. Tidak ada yang merasa dipermalukan. Yang ada hanyalah senyum, tawa, dan satu kesadaran baru, bahwa perbedaan pandangan tidak selalu harus berakhir dengan pertentangan. Dan di tengah semua itu, Abu Nawas tersenyum puas. Karena ia tahu, kadang satu candaan sederhana bisa membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh 1000 argumen. Aula itu perlahan kosong. Kursi-kursi yang sebelumnya dipenuhi diskusi kini tersusun rapi, menyisakan suasana tenang yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa ilmuwan masih berdiri berkelompok kecil, berbincang pelan tanpa nada debat. Tidak ada lagi kertas yang diangkat tinggi, tidak ada suara yang ingin membuktikan siapa paling benar. Hari itu telah mengubah sesuatu. Abu Nawas melangkah keluar aula dengan langkah santai. Di wajahnya tidak ada ekspresi kemenangan, tidak pula kebanggaan berlebihan. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan obrolan panjang dengan sahabat lama. Seorang ilmuwan senior menyusulnya dari belakang. Abu Nawas, panggilnya. Abu Nawas menoleh. Ya? Jawabnya ringan. Ilmuwan itu tersenyum. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Abu Nawas mengangkat alis. Wah, terima kasih karena apa? Tanyanya sambil tersenyum. Karena hari ini, kata ilmuwan itu jujur. Kami pulang bukan dengan jawaban pasti, tapi dengan hati yang lebih tenang. Abu Nawas mengangguk pelan. Itu justru jawaban yang bagus, katanya. Ilmuwan itu tertawa kecil. Biasanya kami pulang membawa kesimpulan. Hari ini kami pulang membawa perenungan. Abu Nawas menepuk bahunya dengan ramah. Kalau begitu, perjalanan hari ini tidak sia-sia. Mereka berjalan berdampingan sebentar. Angin sore bertiup pelan, membawa suasana damai yang jarang muncul setelah perdebatan panjang. Abu Nawas berhenti dan memandang ke langit. Ilmu, katanya pelan, adalah anugerah yang luar biasa. Tapi iman adalah penuntun agar ilmu tidak membuat kita lupa diri. Ilmuwan itu mengangguk setuju. Dan hari ini, katanya, kami diingatkan bahwa tidak semua hal harus ditaklukkan. Abu Nawas tersenyum. Betul, katanya. Sebagian hal cukup dihormati. Mereka pun berpisah dengan saling menunduk hormat.
Abu Nawas melanjutkan langkahnya sendirian. Dalam benaknya, ia tahu bahwa kisah hari itu tidak akan dikenang sebagai kemenangan argumen, melainkan sebagai pertemuan dua cara pandang yang akhirnya saling memahami. Ia bergumam pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Manusia sering sibuk bertanya, bagaimana mungkin? Sampai lupa bertanya, siapa yang berkehendak? Ia tersenyum kecil. Isra Miraj bukanlah kisah untuk dilombakan dengan logika manusia. Ia adalah pengingat bahwa ada kekuasaan yang melampaui jarak, waktu, dan perhitungan. Bukan untuk meniadakan akal, melainkan untuk menempatkannya pada posisi yang tepat. Hari itu, para ilmuwan tidak kehilangan ilmunya. Mereka justru menemukan kerendahan hati. Dan Abu Nawas tidak menambah pengikut. Ia hanya menyalakan satu cahaya kecil di pikiran banyak orang. Cahaya yang mengingatkan bahwa akal adalah alat untuk memahami dunia. Iman adalah sandaran untuk menerima kebesaran. Ketika keduanya berjalan seiring, tidak ada perdebatan yang perlu dimenangkan. Karena yang dicari bukan kemenangan, melainkan kebijaksanaan. Abu Nawas tersenyum lagi, lalu melangkah pergi. Tidak ada yang memanggil, tidak ada yang menahan. Namun cerita hari itu akan terus hidup, diceritakan ulang. Bukan sebagai kisah debat, melainkan sebagai kisah tentang bagaimana manusia belajar memahami batas dirinya sendiri. Dan disitulah, kisah Abu Nawas menemukan akhirnya. Tenang, sederhana, namun meninggalkan jejak yang dalam. Cerita Abu Nawas ini mengajarkan bahwa akal dan iman bukan untuk dipertentangkan, melainkan berjalan berdampingan. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat, like, komentar, dan subscribe, agar kisah penuh hikmah seperti ini terus hadir menemani harimu.